Selamat datang kembali, kita langsung bahas ya isu yang lagi hangat dari Aceh. Ini soal aksi massa terkait sengketa 4 pulau yang katanya dialihkan ke Sumatera Utara lewat keputusan Mendagri. Nah, kita coba bedah bareng-bareng dari laporan CNN Indonesia tanggal 16 sama 17 Juni kemarin. Biar Anda semua paham nih apa sih yang terjadi, kenapa juga bendera bulan bintang sampai dikibarkan, terus gimana aparat responsnya, dan langkah Pemprov Aceh selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Oke, perlu diingat ya, konteksnya ini penting banget. Ini bukan sekedar soal administrasi wilayah gitu, tapi nyangkut sejarah Aceh, implementasi MOU Helsinki juga. Jadi isu pengalihan pulau ini sensitif lah, menyentuh soal kedaulatan daerah sama identitas mereka. Oke, kita breakdown mulai dari aksi protesnya dulu deh, Senin kemarin kan ya. Ratusan massa dari kelompok Gerakan Aceh Melawan, namanya GAM juga ya singkatannya, tapi ini konteksnya aksi sekarang. Mereka demo damai di kantor Gubernur Aceh. Ya, damai aksinya. Tuntutannya jelas, minta pemerintah pusat cabut keputusan Mendagri soal 4 pulau itu. Nah, yang jadi sorotan banget nih ada sekitar 5 bendera bulan bintang dikibarin di lokasi. Betul. Bahkan ada aksi teatrikal segala pakai adegan tembak-tembakan dengan replika senjata kayu. Ya, teatrikal itu simbolik pastinya, menggambarkan upaya merebut kembali pulau itu. Terus, pernyataan koordinator aksinya Ilham Rizky itu juga lumayan keras loh. Oh ya? Gimana katanya? Dia minta Pemprov Aceh jangan sampai mundur, karena dukungan masyarakat katanya penuh. Dan ada semacam peringatan juga, kalau Presiden Prabowo tetap mempertahankan keputusan Mendagri, wah, bisa ada potensi gejolak katanya. Waduh. Nah, soal bendera bulan bintang ini kan selalu jadi isu ya. Secara hukum, daerah Aceh lewat Kanun nomor 13 tahun 2013 itu sah sebagai bagian dari MOU Helsinki. Tapi kan pusat belum kasih lampu hijau buat pengibarannya, gara-gara mirip bendera GAM dulu itu. Iya, persis. Jadi pengibaran kemarin itu gimana maknanya? Emosi sesaat atau ada pesan lain di baliknya? Nah, ini yang menarik sebetulnya. Pengibaran bendera ini kayaknya lebih dari sekedar protes soal pulau aja. Bisa jadi ini cara Aceh, secara simbolis ya, mau menegaskan lagi status otonomi mereka. Mereka pakai simbol yang menurut hukum daerah mereka sah, kanun itu tadi. Meskipun secara politik masih panas lah sama Jakarta. Jadi kayak kas ombak gitu ya? Bisa dibilang gitu. Semacam test case, menguji sejauh mana sih batas otonomi khusus yang mereka punya ini diakui dalam praktek. Inti tegangannya ya di situ, antara hak legal daerah sama sensitivitas politik nasional. Oke. Menggunakan simbol legal daerah untuk menguji batas politik. Menarik. Terus aparat gimana responsnya di lapangan pas ujian ini? Sumber awal bilang polisinya nggak banyak-banyak amat yang jaga, terus benderanya dibiarin aja berkibar pas aksi. Ya, betul. Nah, penjelasan resminya dari Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono, itu mengkonfirmasi. Katanya sih udah coba negosiasi, tapi masa tetap maksa kibarin bendera. Lalu? Polisi akhirnya ambil kebijakan, itu istilah yang dipakai, untuk membiarkan bendera itu berkibar. Alasannya demi jaga situasi kondusif, hindari gesekan atau potensi anarkisme. Pendekatan persuasif lah, biar isunya nggak melebar kemana-mana. Langkah pragmatis ya buat jangka pendek. Tapi kebijakan membiarkan ini apa nggak bisa ditafsirkan macam-macam? Maksudnya? Ya, mungkin ada yang anggap ini semacam lampu hijau diam-diam, atau sebaliknya, dari Jakarta bisa dianggap kurang tegas menegakkan aturan soal simbol negara atau daerah. Nah, itu dia dilemanya. Dilema yang nyata buat aparat di lapangan. Selalu susah kan menyeimbangkan antara penegakan aturan formal sama pencegahan konflik, apalagi di wilayah sensitif kayak Aceh. Keputusan ini ya memang kelihatan pragmatis banget, tapi Anda benar, interpretasi dan konsekuensi jangka panjangnya bisa jadi beda-beda. Ini jadi pertanyaan penting juga, gimana negara seharusnya mengelola simbol-simbol daerah yang punya sejarah rumit kayak gini? Oke, sekarang kita lihat sikap pemerintah Aceh sendiri. Kepala Biro Pemerintahan Pak Syakir bilang mereka nggak akan mundur soal 4 pulau itu. Tegas ya berarti? Iya, katanya mereka udah siapkan dokumen-dokumen, termasuk kesepakatan gubernur tahun 92 dulu, buat pertemuan sama Kemendagri hari ini, Selasa. Dan strateginya spesifik nih, mereka nggak akan lewat jalur PT UN. Wah, menarik itu. Pilihan nggak ke PT UN itu signifikan loh.
itu nunjukin kalau mereka lebih milih penyelesaian lewat jalur administrasi dan konsultasi politik gitu, bukan konfrontasi hukum formal. Kenapa begitu kira-kira? Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini kan bukan cuma soal garis batas di peta. Ada isu potensi sumber daya alam juga kan, sempat disinggung sekilas di berita soal potensi migas di area itu. Tapi lebih dari itu, ini soal hubungan pusat daerah dan kelanjutan proses damai di Aceh itu sendiri. Jadi strategi Pemprov ini seolah bilang, yuk selesaikan ini secara politis aja, jangan dibawa ke ranah hukum dulu. Oke, cukup jelas. Coba kita rangkum sedikit ya, biar Anda semua bisa ikutin alurnya. Jadi ada protes massa menuntut pembatalan pengalihan pulau, terus ada pengibaran bendera bulan bintang yang penuh makna hukum dan politik itu. Respons aparat di lapangan milih buat meredam situasi, deeskalasi. Sementara Pemprov Aceh sendiri secara strategis milih jalur negosiasi administratif, bukan jalur hukum formal. Iya, rangkumannya pas gitu. Nah, dari rangkaian ini, apa nih pelajaran utamanya yang bisa kita ambil? Kejadian ini tuh kayak potret nyata ya, potret dinamika yang terus berjalan antara pusat dan daerah di Indonesia, khususnya di wilayah yang punya otonomi khusus dan sejarah konflik kayak Aceh. Ini bukan cuma sengketa soal beberapa hektar tanah atau pulau gitu, tapi ini jadi semacam arena negosiasi tentang gimana identitas lokal, simbol-simbol lokal bisa dapat tempat, diakui, dan dikelola dalam bingkai NKRI. Jadi lebih dalam ya maknanya, bukan sekedar sengketa batas. Jauh lebih dalam. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda semua renungkan lebih lanjut. Dalam kasus seperti Aceh ini, gimana sih seharusnya kita mencari keseimbangan? Keseimbangan antara mengakui sejarah dan simbolisme lokal yang kuat itu dengan keharusan menjaga persatuan dan kedaulatan nasional kita. Pertanyaan bagus itu. Di mana titik tengahnya yang adil dan bisa langgeng gitu ya? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran Anda semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.